Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kawasan Seribu Rumah Gadang, Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sungai Pagu. Sekilas mengenai kawasan Seribu Rumah Gadang. Kawasan Seribu Rumah Gadang sebuah predikat yang diberikan oleh Putri Proklamator Bung Hatta, Ibu Mautia Hatta, sebagai rasa kagum karena masih banyak dan terjaganya rumah-rumah gadang di kawasan ini. Walaupun tidak benar-benar berjumlah 1.000, tapi kawasan ini memiliki populasi rumah gadang terbanyak dalam satu kawasan di wilayah Sumatera Barat, terutamanya di Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sungai Pagu. Kawasan Seribu Rumah Gadang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Provinsi Sumatera Barat. Berjarak kurang lebih 150 km dari Kota Padang dengan lama perjalanan kurang lebih 4 jam. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau dengan ratusan rumah adat Minangkabau atau rumah gadang berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Sebagian besar rumah gadangnya kondisinya masih terawat baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumah gadang di kawasan Seribu Rumah Gadang. Yang pertama, Rumah Gadang Gajah Maharam. Disebut Rumah Gadang Gajah Maharam karena bentuknya menyerupai gajah mengaram. Rumah ini merupakan rumah bekas Engku Lare yang dulu dipakai sebagai tempat tinggal dan acara adat. Rumah Gadang Gajah Maharam memiliki ukuran panjang 16,5 meter dengan lebar 7,6 meter. Rumah ini terbuat dari bahan kayu. Atapnya terbuat dari seng. Orientasi rumah menghadap ke arah utara. Rumah gadang ini berdiri pada tahun 1794 yang dipimpin oleh Rapun Datuk Lelo Panjang yang membawahi suku kaum Melayu. Di rumah gadang ini terdapat 2 pintu masuk dan terdiri dari 9 ruang dan memiliki 2 anjung. Konon menurut ceritanya, rumah gadang ini memiliki angguang atau gong. Apabila ada alik elok atau alik buruk, angguang ini akan mengeluarkan suara yang bunyinya terdengar sampai ke negari Pasiatalang. Akan tetapi, masyarakat di sekitar rumah gadang ini tidak mendengarkan apa-apa. Angguang ini tidak dapat terlihat secara kasat mata. Yang memelihara rumah gadang ini adalah generasi kelima yang dipimpin oleh Datuk Aswar Datuk Lelo Panjang. Selanjutnya, Rumah Gadang Datuk Rajo Amni Mula. Rumah gadang ini berdiri pada tahun 1929. Didirikan oleh Khatib Maharajo. Datuk Rajo Amni Mula adalah yang membawa kaum suku Melayu. Rumah gadang ini telah mengalami 1 kali renovasi dan rumah gadang ini termasuk rumah gadang terbesar di kawasan Seribu Rumah Gadang. Sekarang rumah gadang ini dihuni oleh generasi ketiga dari suku Melayu. Selanjutnya, Rumah Gadang Datuk Ratu. Rumah gadang ini didirikan pada tahun 1827 yang dipimpin oleh Bangok. Ia membawahi suku kaum Tigolare. Rumah gadang ini telah dilakukan 1 kali renovasi dan termasuk salah satu rumah gadang yang diukir kali pertama di Tigolare. Rumah gadang tersebut berfungsi sebagai tempat menginap bagi para pelancong yang ingin merasakan sensasi menginap di rumah gadang ini. Saat ini adalah generasi ke-7 dari suku Tigolare yang masih tinggal dan mendiami rumah gadang tersebut. Selanjutnya, Rumah Gadang Datuk Lelo Dirajo. Rumah gadang Datuk Lelo Dirajo dibangun sekitar tahun 1900-an.
Rumah Gadang Datuk Lelo Dirajo merupakan rumah gadang yang membawahi suku Sikumbang, dan rumah gadang ini didiami generasi ke-6. Saat ini dikepalai oleh datuk bernama Jalaluddin Datuk Lelo Dirajo. Rumah gadang ini berfungsi sebagai tempat kegiatan adat istiadat. Sejak tahun 2006 bertambah fungsi sebagai homestay. Ini merupakan acara festival ekonomi kreatif dalam pertunjukan musik dan permainan anak negari